Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tutorial bagaimana menggunakan salah satu software Mapinfo yang biasa kita gunakan untuk pemetaan. Untuk tutorial yang pertama ini saya akan memberikan langkah-langkah step by step bagaimana kita membuat titik, membuat garis, membuat poligon menggunakan software Mapinfo ini. Adapun nantinya untuk tahap-tahap selanjutnya akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke. Nah, kalau untuk Mapinfo menggunakan ekstensi file yang namanya adalah .tab. Sedangkan untuk ArcGIS biasanya menggunakan .shp atau shape file. Keduanya memiliki penggunaan masing-masing. Nah, untuk membuat titik pertama itu kita mulai dari new table. Nah, di sini akan muncul kotak dialog yang baru. Nah, dia akan memilih mau buka new browser, new mapper, atau keduanya. New browser dalam artian di sini adalah dia hanya browsernya saja, menampilkan info-info yang terletak atau yang akan kita buat di dalam vektor-vektornya ini. Sedangkan new mapper dia akan menunjukkan posisinya di mana. Oke, untuk sementara kita buat untuk di new mapper dulu. Kita create. Nah, di sini kita bisa memilih atau ingin menambahkan info-info apa saja yang akan kita munculkan pada vektor ini. Nah, selanjutnya kita klik add field. Sebelum kita klik add field, nah dia akan muncul field ini apa yang mau kita buat. Misal kita buat di sini adalah ID. Nah, di sini ada beberapa jenis tipe kolom kalau kita bilang atau tipe field. Yang pertama ada karakter. Nah, karakter ini memuat seluruh informasi baik itu numerik ataupun dia alfabet. Jadi dia bisa kita tulis di tipe karakter ini. Jika integer, dia akan lebih ke arah numerik tanpa desimal. Jika kita ingin menggunakan desimal, kita akan menggunakan tipe desimal ataupun float. Nah, nanti masing-masing ini ada kegunaannya, nanti kedepannya akan kita jelaskan lebih lanjut. Untuk sementara kita masukkan kelompok ID. Nah, ini kita bisa kita buat panjang atau seberapa besar sebuah field yang mau kita buat dengan tipe karakter. Maka kita buat misal normal 30. Nanti kita akan isi apa-apa saja field tersebut. Oke, sebelum itu kita create. Karena ini sifatnya vektor, maka kita harus menentukan proyeksi di mana. Nah, untuk proyeksi yang umum kita gunakan untuk di Indonesia ataupun di seluruh dunia, kita bisa menggunakan kategori longitude, latitude. Nah, ini banyak ini masing-masing kategori proyeksi atau projection, baik itu dari segi yang umum digunakan ataupun per masing-masing daerah. Ada Australia, ada Aljazair, ada Amerika. Untuk Indonesia pun kita punya sistem proyeksi sendiri. Kita bisa cek di Indonesia ini dia. Indonesia TM3 sistem. Ini biasanya digunakan pada pengukuran dalam institusi Badan Pertanahan Nasional kita atau BPN. Nah, biasa mereka menggunakan sistem koordinat TM3. Dalam hal ini mengeluarkan baik itu koordinat untuk sertifikat hak milik, hak pakai, bangunan. Nah, jadi dia akan biasanya menggunakan mereka sistem koordinat Indonesia. Nah, ini terbagi lagi dia zona-zonanya. Nanti akan kita bahas di video terpisah. Oke, kali ini kita pilih longitude, latitude. Nah, kita akan pilih WGS 84 sebagai titik acuan. Dalam hal ini bahwa dia nanti akan mengikut sistem proyeksi longitude latitude WGS 84. Ini biasanya umum kita gunakan. Oke, kita okekan. Terus kita create.
Nah, ini kita simpan di vektor ini. Kita beri nama misal adalah titik, atau vektor lah kita buat ya. Vektor simpan. Nah, dia akan muncul di menu explore yang terletak di sebelah kiri. Nah, ini nanti akan kita muat atau kita akan bentuk vektor-vektor atau jenis-jenis bidang yang akan kita buat dengan menggunakan nama vektor. Dalam hal ini adalah yang akan kita edit. Nah, ini sebelum kita melakukan pembuatan vektor, baik itu titik, bentuk polygon, ataupun polyline, nah, kita harus menghidupkan fungsi editable. Oke. Setelah dia muncul, setelah kita on kan, maka kita bisa ke menu spasial, terus kita pilih insert. Nah, insert, untuk yang pertama kita bisa bikin point. Oke, kita klik di sini. Nah, dia akan muncul poinnya. Nah, setelah muncul, kita bisa pilih atau kita pilih ini untuk mengembalikan fungsinya ke select object. Kita klik dia 2 kali. Nah, ini akan muncul koordinatnya. Nah, untuk kalau kita punya titik koordinat tertentu, misalkan kita dapat nih proyekan bahwa untuk pengukuran dari lapangan ada titik-titik koordinat yang diambil dari GPS, kita input nih satu-satu. Misal untuk yang kali ini kita misalkan input X itu adalah longitude atau bujur. Nah, misal kita bikin dia 108, ya sekian-sekian. Kita bikin dia Y ini adalah latitude atau lintang. Biasanya kita kalau untuk bujur kita pasti bujur timur. Karena Indonesia terletak di bujur timur. Sedangkan untuk lintang kita mungkin akan ada di lintang utara maupun di lintang selatan. Bagaimana cara membedakannya? Jika dia tidak ada angka minus di sini, maka dia akan merujuk kepada lintang selatan. Sedangkan jika dia kosong seperti ini atau tidak ada minusnya, kalau tadi ada minus berarti lintang selatan. Kalau dia tidak ada minusnya, maka dia akan masuk ke kategori lintang utara. Nah, mungkin bisa kita pilih, bisa kita dapat nih dari data surveyor kita bahwa titik ini adalah titik pertama pengambilan. Nah, untuk stylenya kita bisa kita atur. Ini ada jenis-jenis, kalau di Microsoft Word mungkin ini adalah jenis-jenis huruf. Nah, ini jenis-jenis style dari simbol-simbol yang nantinya mau kita gunakan seperti apa. Nah, kita bisa beri warna juga. Kita kali ini untuk yang semakin besar angkanya, maka dia akan semakin besar. Nah, kita bikin saja angka 10. Setelah itu kita oke. Nah, dia akan hilang. Nah, bagaimana cara melihat dia letaknya di mana? Kita langsung ke view entire layer. Nah, ini di klik kanan, view entire layer. Dia akan merujuk kepada titik yang kita sudah kita input koordinatnya. Nah, ini titik 1. Terus tadi kan kita ada tambahkan ID ya, kita tambahkan ID di sebelum kita menginput. Nah, ini dia. Kita klik info di sini, atau kalau dari menu defaultnya bisa kita pilih di sini. Ini ada tools, Windows, and then kita akan klik info. Oke. Kita klik di sini, maka dia akan merujuk kepada titik ini. Infonya apa yang mau kita input. Nah, ini misalkan titik pertama. Oke. Kita input lagi titiknya. Oke, misalkan ada 4 titik lah, ya kan? Ada 4 titik totalnya. Oke, kita pilih lagi infonya, kita akan isi satu persatu. Ini tadi 1, ini 2, ini kita klik 3, ini klik 4. Nah, ini masing-masing sudah muncul atau sudah kita isikan
masing-masing nomor berdasarkan koordinat yang diberikan dari pegawai lapangan kita. Misalkan kita dapat nih ada 4 titik, kita mau hasil survei ini kira-kira ketika dicek di lapangan jenis tutupan lahannya apa, misal. Oke. Setelah itu kalau kita ingin munculkan labelnya, kita klik di sini automatic labels. Oke, kita klik automatic labelsnya. Nah, dia akan muncul nih 1, 2, 3, 4. Kalau kita bikin lebih nampak lagi, mungkin kita bisa pilih sini labeling rules. Nah, oke. Nah, jadi dia letaknya akan merujuk kepada ke kanan atas. Nah, jadi dia lebih jelas dia. Oke. Ada titik pertama, ada titik kedua, ada titik ketiga, ada titik keempat. Nah, bagaimana kita menggabungkan? Misalkan, oh, ini ada titik 1, 2, 3, 4. Maka kita harus menggabungkan keempat titik ini menjadi sebuah bidang. Nah, bedanya antara ArcGIS dengan Mapinfo, jika ArcGIS di save file yang berbeda dia. Jadi ada save file point dia sendiri, titik atau save file titik dia sendiri, save file polyline dia sendiri, dan save file polygon sendiri. Sedangkan untuk Mapinfo, satu file bisa satu tab bisa menampung berbagai jenis bentuk, mau itu titik, polygon ataupun polyline. Oke. Kali ini kita coba satukan dengan menggunakan fungsi polygon. Nah, di sini dia spasial, insert, kemudian polygon. Oke, kita hidupkan fungsi snap. Nah, bagaimana cara menghidupkan fungsi snap? Kita tinggal tekan di keyboard kita, ini, keyboard S. Oke. Nah, jika dia sudah hidup fungsinya, nah dia akan lengket ini, akan langsung snapping dia ke titiknya. Nah, jadi kita menghindari adanya salah salah menitikkan poin. Contoh misalkan kita insert nih, nah tanpa snapping nih, nah ini kan dia nggak lengket nih, bisa saja tersnap di sini, kan akan ada miss. Kemungkinannya menitikkan polygon pertamanya ini. Nah, kita gagalkan saja, kita hidupkan fungsi snappingnya. Nah, ini dia fungsi snapnya sudah hidup, tekan tombol S saja. Setelah itu kita tarik dari titik pertama, kita tarik ke titik kedua, titik ketiga, titik keempat. Nah, jika sudah, kita tinggal klik 2 kali saja di titik keempat, maka dia akan muncul polygon baru. Nah, ini ada satu jenis, ada 2 jenis bentuk yang terdapat pada vektor ini, ada point dan polygon. Oke. Nah, polygon ini juga bisa kita modif bentuk warnanya dan line-nya. Nah, line itu adalah garisnya, ini mau kita bikin tebal, tipis, atau bahkan tidak memiliki garis. Nah, ini dia tidak memiliki garis, kita hilangkan garisnya misal. Nah, ini patternnya bisa kita ubah sesuai dengan fungsi default yang ada di software ini, Mapinfo. Nah, misal kita pilih yang B1. Oke, kita pilih warnanya, misalkan kita ubah warna menjadi M4. Oke. Nah, ini dia. Ini berarti sudah muncul dia, sudah ada polygon yang berada di file vektor ini. Nah, kemudian kita input namanya. Misal ini adalah bidang ukur, misal nama surveyornya Yanto, misal bidang ukur Yanto. Nah, oke. Nah, jadi muncul dia kan di sini karena kita hidupkan tadi labelingnya. Nah, oke. Terus untuk menginput polyline, misal kita ingin membuat batas antara bidang ukur si Yanto ini
dibatasi oleh sungai. Nah, oke. Jadi berdasarkan tadi hasil pengecekan atau survei dari tim lapangan kita, ada sungai membelah si bidang ukur. Nah, kita digitasi, ada sungai di sini. Nah, jadi dia dalam satu jenis file ini, vektor ini ada muncul 3. Nah, setelah kita munculkan si line ini ada 3 jenis atau jenis bentuk yang ada di dalam satu file. Ada titik atau point, ada polyline, ada polygon. Nah, polyline ini berarti dia garis yang tidak menyatu pada garis awal, pada titik awalnya ke titik akhirnya. Jika dia menyatu, maka bisa kita ubah ke polygon. Dalam hal ini dia akan memiliki luasan. Nah, luasan itu nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, inilah cara bagaimana kita membentuk atau membuat titik koordinat menggunakan poin, terus kita ukur menggunakan atau kita bentuklah poin-poin itu menjadi satu bidang menggunakan poligon, dan bagaimana kita menggunakan polyline ini untuk memberikan batas. Nah, setelah sudah selesai, kita bisa save di home, save table. Ini dia nama vektor yang akan kita simpan, save. Nah, di sini filenya sudah tersimpan. Oke. Untuk selanjutnya akan kita bahas bagaimana tentang apa itu perbedaan-perbedaan daripada data ataupun proyeksi-proyeksi tadi, antara longitude, antara perbedaan dengan TM3 atau dengan satu lagi lah. Jadi ada longitude, ada TM3, ada Universal Transfer Mercator atau UTM. Nanti akan kita bahas itu sembari dengan bagaimana cara menginput luasan dan bagaimana cara kita memotong luasan-luasan jika kita diperlukan untuk memisahkan suatu poligon ke poligon lain. Jadi berapa luasan di sebelah kiri atau sebelah utara maupun sebelah kanan ataupun di sebelah selatan ini. Jadi kita akan di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara-cara tersebut. Oke, terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.